Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Saya izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Salsabila, mahasiswa Universitas 19 Sabang Hamka, program studi pendidikan di Sekolah Dasar semester 4. Tujuan kami di sini yaitu ingin melakukan observasi wawancara kepala sekolah untuk memenuhi mata kuliah PLK 1 yaitu pengenalan lingkungan persekolahan. Selain itu juga untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih untuk mengenal situasi kondisi lapangan sekolah. Maka dari itu semoga hasil kegiatan PLK 1 ini dapat bermanfaat bagi kami dan yang lainnya. Yang pertama, kultur sekolah yang diterapkan di sekolah Karangsatria 03 ini apa? Kultur sekolah yang pertama adalah bahwa sekolah kita sesuai dengan instruksi dari dinas, kita sekolah masuk ke sekolah adiwiyata, tetapi program itu memang harus jalan. Jadi kalau ditanyakan kulturnya, semuanya orientasinya kepada sekolah adiwiyata. Selanjutnya ada karakter siswa apa yang dibangun atau dibentuk untuk peserta didik di SD Karangsatria 03 ini? Karakternya cukup banyak, bahkan kita memang sudah sesuai dengan Perbub sudah menyatakan bahwa pendidikan karakter di Kabupaten Bekasi itu sudah masuk Perbub. Jadi satu, misalnya bagaimana pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, dan sekarang bukan lagi cuma membuang sampah pada tempatnya, tapi mereka anak-anak itu sudah dididik bagaimana memilah sampah, termasuk golongan yang mana. Kita ada 3, ada organik, kemudian anorganik, dan B3. Yang kedua juga setiap kelas itu memang disiapkan untuk kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada adiwiyata. Jadi kalau yang paling utama kemudian untuk karakteristik ibadah atau keagamaan, kenapa untuk tadi sikap religiusnya dan sebagainya sebagai karakteristik itu yang. Selanjutnya untuk cara pendekatannya seperti apa setiap guru mengajarkan karakter yang tadi itu setiap kelas? Yang pertama memang kita sudah ada pembiasaan, bahkan kita sudah buatkan yang namanya fakta integritas. Jadi setiap guru mau tidak mau dari beberapa poin yang ada, dia wajib menerapkan itu dari setiap kelas yang ada, sehingga semua guru dan siswa dan juga kepala sekolah itu memiliki satu visi misi yang sama, ya akan jadi satu pembiasaan. Jadi kalau ditanyakan, Pak, bagaimana pendekatannya? Seperti itu. Jadi memang nggak bisa instan, nggak bisa satu kali saja, tapi terus secara rutin berulang-ulang. Lanjut, tata tertib peraturan dan tata tertib apa yang diterapkan kepada peserta didik? Pertama adalah mengenai masuk jam. Tapi tata tertib itu sudah ada, sudah kita buatkan, tetapi karena masa pandemi ini murid juga nggak boleh datang ke sekolah dan sebagainya, akhirnya itu tetap peraturan sudah kita buatkan. Kemudian gurunya juga menandatangani absen. Dia nggak bisa walaupun misalnya nggak sekolah, tapi dia harus sekolah untuk tanda tangan daftar hadir, baik itu yang ASN maupun yang non ASN. Kemudian yang kedua, pakaian sepatu pun kita harus sudah ada aturan. Kita gunakan sepatu yang berwarna hitam. Yang kemudian karena orientasinya ke adiwiyata, maka setiap peserta didik itu wajib memakai PIN, termasuk guru dan siswanya. Itu wajib. Kita punya PIN seperti ini sebagai jati diri sekolah. Ya, selanjutnya tadi kan ada tata tertib. Kalau sekarang maksudnya ke seragam sekolahnya setiap harinya itu pakainya apa? Bahwa untuk seragam anak sekolah yang pertama sesuai dengan tema. Hari Senin temanya adalah nasionalisme. Dengan seragamnya adalah putih merah. Kemudian Selasa itu patriotisme temanya, seragamnya adalah pramuka. Kemudian hari Rabu temanya adalah budaya. Jadi anak-anak diperkenalkan untuk memakai pakaian seragam kebaya.
orientasinya ke kebaya atau sesuai dengan asal dia, daerahnya mana. Kamis itu apa ya, menggapai harapan kalau nggak salah. Itu pakai batik sekolah sesuai dengan sekolah. Misal kemudian Jumat temanya itu rajin beribadah. Bajunya adalah pakaian muslim bagi yang muslim, yang non muslim ya menyesuaikan. Hari Sabtu itu sesuai dengan bakat minat dia, jadi eskul. Kemudian hari Minggu juga ada temanya itu belajar dewasa. Jadi tema hari Minggu itu belajar dewasa, artinya di membantu orang tua. Sampai hari Minggu itu memang satu full, dan itu sudah jadi aturan di dinas pendidikan. Selanjutnya, kegiatan rutin peserta didik sebelum melakukan kegiatan belajar biasanya seperti apa? Ya, yang berbaris, yang kedua berdoa, kemudian hafalan surat-surat pendek, yang ketiga baru raraban atau hafalan perkalian. Itu yang dilakukan sebelum masuk. Selanjutnya, bagaimana kepala sekolah mengembangkan disiplin dengan warga sekolah? Ya, yang pertama tadi kita buatkan fakta. Kita buatkan fakta integritas. Kenapa? Diisi dalam fakta integritas adalah bapak dan ibu guru harus melaksanakan kegiatan. Kedua, konsekuensinya misalnya mereka daftar hadir ditulis, karena kita orientasinya besok mau ke Pinjer. Jadi sebelum Pinjer kita dibuatkan di absen, tapi absennya dia tanda tangan itu sesuai dengan kedatangan atau kehadiran. Pakaian guru juga sama. Guru menyesuaikan dengan siswa. Administrasi ini juga kita buatkan, kita aktor sebelum masuk tanggal 13 Juli waktu itu. Sebelum tanggal 13 Juli kita lapor dengan protokol kesehatan dan sebagainya untuk mempersiapkan produk-produk yang akan dihasilkan untuk administrasi. Jadi bukan pada saat tank masuk, tapi sebelum. Jadi sudah siapkan dari mulai promes, protam, kemudian RPP dan sebagainya. Dan RPP itu wajib ditandatangani oleh kepala sekolah minimal 1 minggu. Selanjutnya ada struktur organisasi di sekolah Karangsetra. Ya, untuk struktur dari mulai kepala sekolah sebagai pemimpin, kemudian ada di SD itu nggak ada wakil. Iya. Ya adanya mungkin nanti kita buatkan di sini namanya MKKS. MKKS itu mitra kerja kepala sekolah. Selanjutnya keseluruhan dari jumlah tingkat struktur organisasi dari atas sampai bawah itu berapa? Pokoknya jumlah seluruhnya kisaran ada 8 MKKS. Kenapa dibuat MKKS? Kepala sekolah itu bapak pribadi nggak mau kerja sendiri, tapi punya semacam teamwork namanya. Teamwork itu yang kita bangun. Selanjutnya, apakah dalam pelaksanaan upacara bendera itu dilaksanakan rutin setiap minggunya, Pak? Ya, kita dilaksanakan tiap hari Senin pagi, kemudian kita jadwalkan kelas yang tinggi dari kelas 4, 5, dan 6. Itu per minggu kita buatkan jadwalnya beserta dengan pembinanya. Dan untuk hari-hari besar nasional itu seperti 17 Agustus, pelaksanaannya tetap berjalan di sekolah atau upacara di luar sekolah, Pak? Ya, biasanya kalau 14 Agustus hari ulang tahun Pramuka, biasa kuaran itu kuartiran tinggi kecamatan melaksanakan kegiatan perkemahan. Biasanya kita melibatkan 2 regu, setiap sekolah dimintakan 2 regu, misalnya regu putra dan regu putri untuk mengikuti kegiatan hari ulang tahun Pramuka 14 Agustus. Nah, mungkin besok. Kalau besok mungkin tidak bisa dilaksanakan karena ada pandemi. Yang kedua, 17 biasanya kita 17-an kita laksanakan di sekolah dengan berbagai acara ataupun program acaranya. Ada Kartini, kemudian kita juga lakukan fashion show untuk perlombaan untuk nanti siapa yang terbaik, yang segala macam kita laksanakan seperti itu. Kalau di hari-hari besar, baik hari-hari besar keagamaan maupun hari-hari besar nasional. Jadi memang semua hari besar nasional ya kita laksanakan, walaupun memang secara sederhana. Tapi karena memang sudah jadi program ya wajib kita laksanakan. Baik, Pak. Di sekolah Karangsetra 03 ini apakah melaksanakan kegiatan rutin seperti kokurikuler atau ekstrakurikuler? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa ekskul itu dilaksanakan setiap hari Sabtu karena memang pembelajaran kita sampai hari Jumat. Hari Sabtu fokus kepada ekskul. Nah, dengan melibatkan seluruh guru yang ada,
Yang pertama ekskul wajib, pramuka pagi. Nah, itu wajib dia. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ekskul wajib pramuka. Nah setelah itu anak kelas tinggi dia memilih mana yang sesuai dengan bakatnya. Kalau nyanyi ya nyanyi silakan, karena kita mau melihat anak ini bakatnya di mana sih. Nah itu nanti bisa disalurkan kerjasama sama komite sama orang tua. Oh bu, anak ibu ada sini, kalau bisa kembangin deh. Kalaupun misalnya sekolah tidak misalnya ini melalui orang tua juga bisa tuh. Untuk pembinanya sendiri Pak, apakah ada pembina khusus atau guru saja yang membimbing jalannya pelaksanaan tersebut? Ya, yang pertama kita berdayakan guru yang ada. Iya. Kita berdayakan guru yang ada. Dia kemampuannya di mana, kompetensinya di mana dia. Nah, kalaupun memang nggak ada, kompetensinya nggak ada, kita ambil pembina dari luar sebagai bagian dari kegiatan tersebut. Sebagai penutup, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Terus yang sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi tugas kuliah PLP1 kami. Mohon maaf jika ada perkataan atau sikap kami yang kurang berkenan. Kami doakan semoga Bapak selalu sehat. Amin. Dan sekolah ini juga makin maju, Siap. sarana prasarananya makin lengkap. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.